Oke, sudah kasih rekaman ya? Sudah belum sih? Oh, udah. Oke, sip. Oke ya. Ya, kita lanjutkan lagi dengan jenis pembuatan jamu. Yang pertama mipis. Nah, ini memang model kuno ya mipis itu. Mipis itu dia itu pertama kan jamu dibersihin dulu itu apa namanya simplicianya ya. Simplicia dibersihkan dari tanah, dari apa debu. Nah, setelah itu baru dihaluskan gitu. Cara halusannya dengan pakai alat misalnya batu gitu. Kalau zaman dulu kan batu, terus lumpang atau lumping bilangnya. Nah, terus kalau zaman sekarang ini orang kan nggak punya ya, nggak punya jadi bisa pakai blender tumis namanya ya. Diambil sarinya bisa jadi dari misalnya bahan segar bisa temulawak. Temulawak buat anak-anak nafsu makan anak-anak dia dihaluskan dulu, dimipis namanya, baru diperes gitu ya, sedapatnya misalnya cuma dapatnya 1 sendok, ya udah itu langsung disuapin ke anak tersebut, gitu itu namanya memipis. Jadi dibikin secara sederhana dan langsung gitu ya dari bahan segar langsung tidak dikeringkan dulu. Kemudian kalau bahannya misal keras, kayu, kelika, dan akar itu bisa bahannya dikecil-kecilkan, terus bisa ditumbuk dulu ya, ditumbuk atau dia dimasak dulu deh. Misalnya dimasak supaya agak lunak, baru bisa ditumbuk seperti itu ya. Intinya bisa mencapai kehalusan, intinya begitu ya dari memipis. Kemudian seduhan, semua orang udah pada tahu ya seduhan tuh apa, kayak bikin teh gitu tuh seduhan. Terus seduhan itu juga menyari itu maksudnya itu bahan baku yang udah jadi simplisia gitu ya, itu bisa dipotong kecil-kecil dulu sebelum diseduh. Kan kalau misalnya daunnya gede banget kayak daun contohnya itu daun apa yang gede yang menjari itu ya besar banget tuh ya. Daun sukun, nggak mungkin kan kita dimasukkan ke dalam gelas segede gitu. Nah itu dikeringkan dulu, dipotong kecil-kecil sekali seperti teh, baru diseduh. Nah itu namanya penyeduhan, diseduh ya namanya. Bahannya dikeringkan dulu, sama dengan bikin teh dia seperti itu. Kan dikeringkan dulu, itu juga daunnya udah nggak berbentuk lagi ya karena sudah halus. Batang-batangnya dipotong atau ranting-rantingnya potong sangat kecil-kecil sekali, bisa pakai kita tumbuk-tumbuk dulu boleh supaya agak kecil banget, atau kita masukkan ke dalam kantong teh juga boleh kalau udah jadi serbuk ya. Nah ini jadi kita bisa gunakan ini semua untuk jangan jangan salah kalau yang oh ini mah enggak berkhasiat, jangan salah ya, yang seduhan itu banyak sekali berkhasiat. Bahkan sampai saat ini saya juga masih pakai seduhan ya, nipis masih, seduhan masih ya. Bahkan ada kenapa saya bikin kelas jamu dulu tahun 2013 itu ketika saya bikin ramuan yang manis ya. Contohnya nanti akan saya kasih ya resepnya. Itu jamu kunyit putih sweet namanya gitu. Itu nanti kelas kalau untuk mereknya terserah lah namanya apa ya. Itu disebut apa gitu. Pokoknya jamu kunyit putih sweet itu saya bikin, saya taruh di meja klinik. Nah, di situ datang pasien hepatitis B. Hepatitis B dengan SGOT, SGPT yang tinggi. Kemudian dia itu ketakutan karena gimana ya, ini mau jalan oh, terus gimana ya udah saya terapi dulu. Habis terapi saya kasih ramuan itu untuk dibawa pulang selama 7 hari minum. Nah, setelah dia balik lagi, alhamdulillah SGPT-nya udah turun. Kemudian untuk kedua kali dia nggak balik lagi, kata saudaranya sudah sembuh. Ramuannya hanya itu aja, saya nggak ngasih ramuan yang sangat banyak, ABCD, kapsul A, kapsul B, apa gitu. Enggak, cuma itu doang, diseduh doang ya. Diseduh itu juga 1 hari minum hanya 2 kali aja gitu.
selama kalau dihitung kan hanya 2 paket, itu langsung hepatitisnya sembuh dan dia bisa umroh. Setelah dicek lagi dipastikan sudah tidak ada lagi virusnya gitu ya. Dan sederhana aja. Jadi yang sederhana itu nggak menyembuhkan ya. Karena kita ketika bahan-bahannya tepat, kita kasih diagnosanya tepat, insya Allah sembuh. Seperti itu ya. Juga semuanya kan dengan apa? Dengan izin Allah karena namanya jamu itu orang zaman dulu kita jangan mau kalah sama orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu kalau mau ngobatin orang itu doa dulu. Doanya panjang lagi ya. Karena apa? Dia merasa bahwa jamu ini adalah ada campur tangan Tuhan gitu. Jadi kalau dia mau ngobatin nggak langsung nulis resep, langsung dikasih aja ke orangnya gitu mau sembuh nggak bodo amat jangan ya. Karena kita bertanggung jawab pada nyawa ya dengan manusia ya. Kita bekerja sebagai tenaga kesehatan nih kita bertanggung jawab kepada orang yang kita obatin ya. Kalau kitanya tidak care ya, hanya ngasih resep terus tanpa bicara, tanpa apa, diam aja yang penting udah gue kerja gitu jangan ya. Kita bekerja sesuai dengan apa ya menjiwai bahwa ini orang mudah-mudahan sembuh. Makanya ketika ada pasien datang kita doakan dijampi-jampi dulu dijampi-jampi itu namanya didoakan namanya jamu singkatan jampi-jampi dan apa namanya jamu jampi-jampi usodo gitu usodo itu artinya kesembuhan ya kesembuhan nah apa tanpa tanpa penyertaan doa itu kurang juga ya karena semuanya adalah yang menyembuhkan adalah Allah kita hanya perantara kita mau sehebat apapun jamu yang kita kasih kalau belum dikasih kesembuhan juga belum sembuh ya. Jadi memang ini adalah sifatnya subjektif, bukan matematika ya, ilmu matematika satu tambah pasti dua gitu. Tapi jamu dikasih orang yang sama atau jamu yang sama dikasih penyakit yang sama belum tentu hasilnya sama ya. Karena ya kita juga ada faktor-faktor X di balik kenapa nggak sembuh gitu. Mungkin makanannya, mungkin dia stres, mungkin ada bla 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 bla. Akhirnya kesembuhannya belum bisa dicapai. Tapi ketika mungkin dia cepat sembuh, kemungkinan dia semangat sembuh tinggi, dukungan yang hangat dari keluarga, dia juga menjaga makanan sampai mengikuti apa kata kita gitu. Terus dia juga doa. Nah, itu juga kesembuhannya cepat. Seperti itu ya. Oke. Gimana? Halo. Paham ya? Ini dengan siapa aja sih? Iya. Ya dibuka aja itunya foto apa namanya kameranya biar bisa. Ya. Kemudian yang ketiga itu infusa. Infusa ini bikinnya juga sederhana ya. Dengan panci ya, dengan panci direbus, dihasilkan bahan-bahan yang seperti yang tertera ya, seperti itu infusa. Bisa pancinya juga di kayak pengukusan gitu ya. Panci di dalam panci ya, namanya infusa ya, di dalam panci. Itu dikasih air supaya mendidih, kemudian diambil sarinya ya, dibuang ampasnya, namanya itu infusa. Sebetulnya hampir sama dengan rebusan sih ya, cuman infusa itu ada panci di dalam panci. Kemudian ada lagi ini apa? Yang ketiga, keempat ya. Itu serbuk. Nah, ini serbuk nih ya. Jadi bahan-bahan simplisia dikumpulkan, dicuci-cuci bersih, dijemur dulu, bisa pakai matahari, bisa pakai open ya. Kemudian di apa namanya? Misalnya kita mau serbuk daun patikan kebo. Nah, ini kan biasanya kan hidupnya kan di mana aja tuh ya patikan kebo. Bisa di hutan, bisa di kebun, bisa di sawah-sawah, bisa di pinggir-pinggir rumah, bisa di mana aja dia tumbuh ya. Sebab dia liar ya, mau ditanam pun mungkin bisa, tapi Indonesia ini belum saya temukan kayak Cina yang semua bahan-bahan ditanam. Jadi dia itu ada masa panen.
panen bulan Mei, panen bulan Juni, panen bulan musim dingin, panen musim panas. Itu mereka tahu tanaman musim panas yang mana, panennya musim dingin mana gitu. Itu mereka tahu ya tanaman-tanaman itu, dan mereka harus menanam lagi ketika udah panen, nggak boleh ditinggalin tanahnya kosong gitu, nggak boleh tanam lagi. Jadi makanya mereka setiap panen itu banyak sekali, dan Cina mengatakan bahwa 2/3 herbal dunia itu dari Cina. Kan luar biasa ya, dunia itu semana sih, kan luas banget. Tapi dia klaim bahwa 2/3 herbal dunia itu Cina. Emang bener sih, coba deh ditemuin ya. Di mana-mana toko kongko tuh ada, di pedalaman Indonesia juga ada. Coba cari deh, kita ke Makassar ketemu toko Sinse. Kita ke Jawa-Jawa di dalam-dalaman juga ada aja toko Sinse. Dan mereka itu mendapatkan herbalnya itu impor dari negaranya ya. Ada yang mulai yang masih daun-daun kering, ada yang masih udah bentuk pil, kapsul atau tablet ya. Mereka semua impor. Jadi tapi kita nggak menemukan, jarang banget temukan toko jamu di Cina misalnya, atau di mana ya gitu, jarang banget. Kalaupun ada mungkin satu tuh juga kita mesti keliling negara tersebut buat ada di tempatnya di mana sih gitu. Kalau di Indonesia, di Jakarta aja udah banyak banget ya. Kayaknya hitungannya udah berapa meter aja udah ketemu toko Sinse ya. Seperti itu ya. Jadi memang klaim itu kalau dipikir-pikir sih memang betul ya. Karena mereka apa? Karena mereka menanam. Kita tidak. Kita begitu bahannya habis ya sudah, udah gitu nanamnya mau di mana? Karena lahannya kan harus khusus ya. Lahannya khusus, tempat lahannya ada, terus dan dia ada reboisasi, menanam ulang gitu. Dan mereka jika ini pemerintahnya ya, jika mereka menebang belum waktu umurnya, misalnya gue mau nebang, dia itu kayaknya gingseng udah cukup ya, ditebang nih pohon gingseng, dia kena denda 5 juta satu pohon. Bayangin ya segitu mahalnya harga gingseng sampai ngasih denda 5 juta satu pohon. Karena untuk efek jerah supaya petani itu jangan mencabut atau panen sebelum waktunya. Mereka punya panen sendiri. Gingseng 5 tahun, jangan dipanen 3 tahun, nggak boleh. Ya, gingseng 5 tahun, ya tunggu aja 5 tahun sampai masa panennya datang. Seperti itu ya. Jadi dengan menanam kita memiliki kembali panen-panen berikutnya. Kalau kita ini misalnya kita ngambil sawi langit, ini di saya tiba-tiba nunggu sawi langit banyak banget. Tapi kan saya nggak nanam. Tapi kalau saya cabut, saya ambil, apakah besok ada sawi langit lagi? Kan belum tentu. Karena saya nggak menanam ya. Kebetulan dapat cabut. Jadi kita ini mendapat keberkahan dari alam ya. Berkahan dari alam artinya Allah kasih tanaman itu deh, kamu dicabut ya. Tapi kalau besok lagi belum tentu balik lagi ada. Ya kok nggak ada ya, iya nggak ada, udah dicabut gitu, nggak nanam. Tapi kalau menanam kita punya harapan untuk tumbuh kembali tanaman tersebut ya, seperti itu. Ada nggak sih di sini yang mau niat nanam gitu? Ada nggak nih, punya nggak kebersihan, saya pengen punya lahan, apa kayak nanamnya gitu ya, misalnya kita nanam daun salam gitu. Itu kan obat ya, daun salam juga ya. Pohonnya gede lagi. Jadi bisa dipanen berkali-kali. Atau ada yang punya lahan itu tanaman obat? Siapa di sini yang punya lahan tanaman obat? Kok sepi? Kok sepi sih? Aku nggak mau sendiri, jadinya pada ngilang nih. Ayo Mbak, siapa? Ya, lagi dulu deh. Siapa nih? Mbak Win. Mbak Win. Halo. Mbak Win. Kebunnya ada, Sin. Bukan ini Mbak Win kan bener kan namanya? Punya nggak tanaman cuma ada lahan sih kalau menurut kami. Mbak Eka, Eka nih laki apa cewek ya? Laki, Sinse. Oh maaf ya. Oh Eka abinya Naban. Gimana ya, Pak Eka? Udah nanam atau udah konsumsi? Belum, Sin. Lahannya udah jadi betonan nih. Tapi masih ada kesempatan kok di pot ya. Saya juga jadi beton sama. Iya, betul, ya. Ya, di komplek. Ya itu sebenarnya alasan aja karena malas ya.
Malesnya dipelihara ya Pak ya. Betul. Kayaknya mesti ada semangat menanam nih Pak nih. Ya, terus Ahmad Cimohai siapa nih? Ya, Ya, Sin. Cimahi ya. maksudnya. Dari Cimahi. Ahmad Cimahi ya. Ya. Saya sih ada lahan di Sukabumi. Oh, ada lahan di Sukabumi. Terus Jadi ada tanaman ya apa rencana aja? pengen ditanamin nih kalau di sawah juga ada 1.000 lebih. Kalau kebun juga 700 meter juga ada. Ya di paling Kapulaga sama nenek di sana itu. Kapulaga. Iya. Cuman memang nggak teratur gitu ya. Buat keperluan nenek kadang-kadang dijual buat tempat nenek gitu. Ya rencana Iya. ditanamin gitu. Sekarang Sayang. siapa lagi? Ibu Dewi Lestari? Iya. Halo. Ya Bu Dewi gimana? Udah minum jamu belum hari ini? Hari ini biasa minum jamu kolesterol yang dari ramuan dari sini. Kolesterol. Oh, Dari berapa tingginya kolesterolnya? naik lagi sih. Ya, jamu kolesterol kalau jamu itu bisa serai, terus kasih jahe dikit, serainya 1 batang aja ya, kasih serai, jahe, terus sama paling bagus banget nih. Tadi aku udah bilang tuh ya daun, yang panjang tuh berjari. Daun sukun itu obat paling manjur ya buat kolesterol ya. Katanya paling manjur lagi yang paling enak tomat ya. Tomat di jus minum 1 hari 3 kali, insya Allah kolesterolnya lenyap. Ya. Siap. Oke ya. Semangat buat belajar jamu. Ya ini kita jamu itu sebetulnya sudah berkelas, cuma kitanya yang mengembangkan ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ya kan pasti kita udah ditinggalin 1 buku. Itu Surat Centini udah diterjemahin ya, ada di email saya, di email. Saya punya apa namanya bukunya ya. Surat Centini ada bukunya dari Badan POM. Ya itu ya. Tadi sampai serbuk sampai pil ya. Sinse buku jamunya ada. Oh, buku Surat Centini yang tulisan keriting-keriting kayak tulisan Sanskerta itu udah ada udah diterjemahin dengan tim dari Badan POM. Jadi saya punya. Tapi saya belum print out. Nanti kalau udah print out mungkin mau diperbanyak kali ya. Soalnya bukunya tebal juga lumayan. Nah ini sekarang pembuatan kapsul untuk keperluan sendiri ya dengan menggunakan serbuk bahan baku ya. Saya juga suka bikin kapsul dengan cara yang tidak belum ekstrak ya. Jadi dari serbuk ke dari serbuk yang kita haluskan langsung masukin ke dalam kapsul. Coba deh cari sih, kalau saya pernah lihat nih di Teh Seng Ho ya, kita beli jamunya sama dia masih rempah-rempah ya, masih bentuk simplisia. Dia tuh yang dia bikin itu ya, yang masih bentuk simplisia itu ditumbuk sampai halus. Terus habis sampai halus diayak dulu sedikit, baru dimasukkan ke dalam kayak puyer gitu ya, di situ dikit-dikit kayak puyer, langsung kayak gitu. Nah itu kita kebanyakan kayak gitu ya kebanyakan gitu juga, dibikin seperti ekstrak dulu ribet mungkin caranya ya. Padahal memang nggak ekstrak itu untuk menghindari residu, sebetulnya hanya 1 doang sih, menghindari residu yang akan muncul mengganggu fungsi ginjal seperti itu. Tapi kalau kita minumnya jangan sering aja ya. Kalau yang kronis ya jangan lah ya, misalnya penyakitnya hipertensi, diabetes udah 20 tahun minum jangan, karena residunya tinggi. Tapi kalau untuk mengobati yang buat pegel-pegel linu, sakit flu yang biasa-biasa aja gitu ya,
dengan minum serbuk itu udah cukup lah, bisa nggak meninggal, nggak apa-apa, aman. Jangankan jamu, obat kimia juga tinggi banget residunya. Coba yang minum obat kimia kan pasti kan ada masalah dengan gangguan fungsi ginjal ya, karena nggak boleh minum obat tuh sampai 3 bulan. Nah itu dia, jadi pembatasan jamu itu tidak boleh diminum selama lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena ada masa tubuh itu resisten. Semua mau obat juga sama. Ini ada pasien saya cerita, minum obat sakit kepala, nggak tahu mereknya Paramek atau Bodrek, tapi saya juga lupa ya. Terus dia bilang gini, dulu mah minum 1 sembuh, kemudian karena sering minum dua tablet sembuh, 1 tablet enggak. Nah, pas ketiga kali dia udah kelamaan sakitnya minum lagi. Untuk yang terakhir itu 3 tablet, tapi dia jantung berdebar katanya. Jadi emang nggak boleh minum di obat yang sama bertahun-tahun dengan jumlah yang ditingkatkan sendiri, karena bukannya nyembuhin, malah nanti munculnya penyakit baru. Ada manifestasi klinisnya gitu ya. Ada penyakit yang muncul setelah minum obat yang lebih dari dosis dan diminum sangat lama, nggak boleh. Karena kalau minum sangat lama, misalnya minum obat yang sama setahun, itu resisten, penyakitnya tetap aja ada ya, nggak menyembuhkan gitu. Sama dengan misalnya herbal penambah darah yang punya anemia, kasus-kasus anemia. Diambil substitusi, artinya herbal yang fungsinya sama, tetapi untuk mengobati penyakit yang sama, gitu. Ya, paham ya? Paham ya? Jadi diambil misalnya contohnya obat diabetes. Obat diabetes kan ciplukan. Nah, kita minum ciplukan secara tunggal nih, turun gula darahnya. Tapi pas udah sampai 3 bulan kok gula darahnya kok masih posisi yang tinggi ya, padahal kita udah minum lama nih. Yang pertama mah turunnya bagus banget. Ganti aja ke apa? Ke daun sirsak gitu ya. Jadi ya dengan substitusi yang sama itu bisa membantu tubuh untuk mengobati lagi. Bagaimanapun juga tubuh kita punya resisten. Resisten itu udah kemampuan tubuh untuk menyerap obat itu udah berkurang gitu ya. Jadi diganti herbal akan lebih baik lagi. Istilahnya tidak mempan gitu dengan herbal yang sama atau obat yang sama. Nah, jadi kalau obat itu bukannya lama-lama tidak menyembuhkan, tapi tubuh kita yang resisten sama herbal tersebut. Kemudian ada pil. Nah, pil ini bikinnya dimasak dulu ya. Terus diulenin sama, kalau zaman dulu singkong dengan saripati singkong, atau bisa juga saripati jagung, atau bisa dengan cara lain gitu ya, dengan misalnya dikasih madu. Nah, kalau madu itu kan basah tuh, jadi herbal itu ya pilnya juga bentuknya tidak kering sekali ya, dia agak sedikit basah, namanya juadah gitu. Juadah itu herbalnya dia pilnya agak sedikit basah. Kemudian ada bentuk dari jamu. Ini kenapa ya? Kapsul ya. Bentuk kapsul ini memasukkan memasukkan serbuk simplisia ke dalam kapsul gitu. Tapi biasanya kalau yang udah sekarang itu bentuknya ekstraksi. Jadi serbuknya itu dilarutkan dulu dengan etanol atau gunakan air supaya mendapatkan ekstraksi yang dikehendaki. Ada cara maserasi, ya, ada cara inkubasi seperti itu ya. Terus sirup. Nah, nanti kita akan bikin sirup ya. Dilarutkannya dengan apa? Dengan gula atau madu ya. Dengan dengan
kekentalan tertentu, jadi dia lebih awet ya sirup ini. Tetapi tetap kita konsumsinya itu 1 hari 2 hari, tidak boleh lebih, supaya tidak rusak kandungan zat-zat yang dibutuhkan di dalamnya. Ya, seperti itu. Ada bentuknya seperti parem, pilis, itu yang dipakai di luar tubuh ya, di kulit ya, mangir ya. Kan ada bentuknya mangir untuk kecantikan, terus lulur untuk kecantikan. Kalau pilis buat misalnya orangnya habis bersalin, terus parem ya, dia biasanya buat pegelinu, keseleo, nanti buat parem dibikin seperti itu ya. Nah ini macam-macam jamu gendong ya, olahannya seperti beras kencur ya. Kemudian yang berikutnya setelah beras kencur, kunyit asam. Nah, itu ya kunyit asam. Kemudian setelah kunyit asam ini kita bikin juga ya, ada bentuknya seperti serbuk manis yang untuk lebih bisa disimpan lama. Ada juga bentuknya ya liquid ya, seperti itu ya kita. Dan teman-teman mungkin udah banyak yang produksi ya. Teman-teman ketika sekarang ini kunyit asam dia bisa diawetkan di es gitu, kayak freezer. Jadi pas waktunya dijual dia bentuknya beku. Nah itu bisa juga ya, tahan lama, bisa sampai 1 minggu. Kita bikin banyak, masukin botol-botol ya. Kemudian setelah itu ketika dijual tuh bentuknya beku, kunyit asam. Saya sering juga nyobain produk siapa gitu, emak-emak siapa yang dijual di sini kan banyak tuh ya, warung-warung kalau pagi-pagi yang jualan kue. Itu udah mulai ada yang jualan jamu. Kok jamunya beku? Oh, jamu kunyit asam, beras kencur gitu. Itu beku semua. Mereka bikin mungkin produksinya banyak, terus dibekukan dulu, nanti pas dijual udah, jadi enggak dalam bentuk habis dari panci langsung ditaruh di dalam botol, enggak, supaya lebih mungkin ya lebih tahan lama, juga lebih segar, karena kalau bentuk dingin tuh orang senang minum dibandingkan kalau hangat. Mungkin banyak yang senang hangat, tapi kalau anak-anak kecil sukanya kalau beras kencur tuh dingin gitu ya, sama dengan jus nih kayaknya sekarang ya, model-modelnya jamu kayak jus suka dibekukan dulu ya. Itu memang awetnya bisa 1 minggu gitu ya. Kemudian ini ada cabai puyang ya. Ini zaman dulu digunakan buat, sekarang juga sih sama ya, buat pegelinu. Biasanya kalau habis kerja, habis ngapa-ngapain badannya pinggang sakit, pegel-pegel, itu minum cabai puyang seperti itu ya. Nanti bahan-bahannya akan saya kasih. Kemudian ada lagi pahitan atau brotowali. Ini biasanya anak kecil yang susah makan, dikasih jamu pahitan. Ya, juga selain buat nafsu makan, juga penyakit gatal-gatal. Jadi pahitan itu sangat cocok buat yang lembab panas ya. Juga risiko diabetes. Kalau orang yang diabetes minum pahitan malah lebih bagus. Kenapa? Karena badannya udah manis. Karena saya udah manis, maka saya minumnya pahit-pahit. Ya. Terus kemudian yang untuk alergi ya, alergi misalnya yang udah alergi kulit, alergi debu gitu, bagus juga tuh minum pahitan ya, supaya daya tahan tubuhnya lebih sehat. Ya. Kemudian uyup-uyup ya, nah itu untuk ibu yang menyusui ya, jadi ada jamu yang melimpahkan ASI supaya anaknya montok ya. Jadi anaknya montok ya. Anak saya tuh yang ketiga montok, saking montoknya tuh pipinya kayak double 2 gitu ya, saking montoknya. Ya itu minum jamu uyup-uyup itu bagus sekali. Jadi kita nggak ngasih lagi formulasi susu tambahan. Bahkan anaknya nggak doyan susu formulasi karena udah suka ASI yang melimpah banyak, ngapain lagi kasih formulasi ya. Dan memang lebih cerdas ya anak minum ASI sampai usia batasan tuh 6 bulan ke atas itu. Nah, itu susu formulasi usia 8 bulan lah baru bisa dikasih. Kayak gitu ya. Terus ya, kunci sirih ya. Untuk apa? Untuk keputihan. Jadi kalau ibu-ibu yang mudah keputihan, gatal-gatal gitu, pokoknya merawat ke bagian kewanitaan untuk supaya suaminya sayang juga katanya gitu ya. Nah itu minum sirih gitu ya, jamu kunci sirih.
Kemudian berikutnya jamu ubi sirih. Lagi ya ini. Galian singset ya. Kudu laos ya. Kudu laos itu untuk kembung ya. Untuk kembung, untuk demam anak-anak ya juga bisa. Juga dipercaya meningkatkan kesuburan laki-laki ya. Jadi minum kudu laos yang rutin supaya subur. Kemudian terakhir ada galian singset. Nah ini ya. Galian singset juga untuk bobot badan ideal, juga kesegaran organ kewanitaan dan mengencangkan mispe-nya katanya gitu ya. Seperti itu. Nanti bahan-bahannya akan saya share ya. Dan cara membuatnya juga. Ya. Ada pertanyaan? Sinom, Gimana Sin. nih? Ah? Ya, Sinom boleh dijelaskan yang Sinom. Oh ya, jamu sinam. Itu nomor berapa ya jamu sinam? 3. Oh, dilewatin tadi ya. Oke deh. Saya bacain deh ya. Habis ini kan, habis cabai buyang ya? Sebelum cabai buyang. Oh Yang iya. terakhir Ini. aja, terakhir ada nomor 3. Sama dengan jamunya pahitan. Jadi dia untuk Gitu. menambah nafsu makan. Tapi Sinom ini arahnya untuk untuk lambung ya. Dia bagus untuk lambung. Biasanya sih mirip sama juga seperti jamu kunyit asam ya, karena dibikin dari asam. Jadi Sinom itu bahasanya adalah daun asam gitu ya. Nah, tapi karena kalau yang susah nemuin daun asam, kadang-kadang yang dipakai asamnya gitu ya. Misalnya gini, aduh daun asam kita nggak punya, ya udahlah asamnya aja dipakai ya. Asamnya yang dipakai buat bikin jamunya, nggak apa-apa, sama-sama asam diambil juga dari pohon asam ya, sama nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita bikin jamu Sinom itu misalnya asam, terus tambahin lagi temulawak, kunyit, kapulaga, kayu manis, pala, gula merah gitu, dikasih gula pasir biar enak ya, itu seperti itu. Sama dengan cara bikin kunyit asam, tapi kalau kunyit asam pakai sirih lebih enak lagi ya. Rasanya seger kalau kunyit asam pakai sirih seperti itu. Ya, nanti kita bikin praktek pertama itu ya, pilihan saya tuh jamu sediaan serbuk kunyit putih ya, seperti itu ya. Nanti akan dibikin dibikin di sini nggak ada, soalnya ini jamu itu yang ramuan saya sendiri. Ya, banyak jamu kunyit asam juga nanti saya tambahin supaya lebih enak pakai sirih ya. Pakai sirih lebih enak lagi. Kalau nggak pakai sirih rasanya nggak begitu enak. Nanti bisa dibedain dia, bisa dibedain gitu. Banyak cara-cara bikin jamu dengan bahan tambahan yang berbeda. Walaupun bahan utamanya sama, tapi ada bahan tambahan di bawahnya yang berbeda. Tapi sama-sama sih arahnya, bisa jamu kunyit asam bisa, tapi sama. Bisa ditambah jahe dikit, boleh aja, nggak apa-apa. Tetap aja namanya kunyit asam walaupun ada jahenya gitu ya. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Sin. Ya. Nanya, Sin gini, Sin mau nanya, kalau umpamanya jamu itu dibekukan, ditaruh freezer, itu nggak, khasiatnya nggak hilang ya, Sin? Khasiatnya ya? Aku juga kurang paham kalau jamu itu kan kalau harusnya dari mulai kita rebus terus kita minum gitu ya, kan harusnya begitu. Atau dimipis diminum, itu kan khasiatnya apa adanya, alami. Tetapi ketika dibekukan, makanan-makanan juga yang dibekukan seperti itu kan makanan-makanan instan yang dibekukan gitu ya. Apakah sama dengan makanan-makanan yang langsung dimakan? Bisa jadi ada sedikit perbedaan, bisa jadi. Tetapi tetap khasiatnya ada, cuman kemungkinan ada sedikit, artinya penurunan fungsi ya. Misalnya ini 100%, ini jadi 80 atau 70% gitu. Karena udah didinginkan gitu ya.
seperti itu. Bagusnya sih anget langsung jual gitu. Karena jamu gendong itu kan nggak ada yang beku ya, nggak ada mbok-mbok datang-datang bawa ada es batunya gitu. Tapi kan sekarang udah zaman milenial nih, di mana serba manusia serba instan, udah jualan aja botolan di situ dalam kondisi beku. Kita tinggal beli, kita tinggal minumnya tunggu cair dulu gitu. Jadinya pas udah kelihatan, oh udah ada cairan baru kita minum seperti itu ya. Walaupun mungkin khasiatnya akan kurang sih, memang kemungkinan ada karena udah dibekukan kan ada pecah gitu ya. Apa namanya, tidak sama lagi khasiatnya dengan yang langsung diproses dan langsung diminum. Ya, seperti itu. Terima kasih, Sin. Iya, sama-sama. Saya mau nanya. Tapi kalau misalnya kita mau jual beku nggak apa-apa nggak. Soalnya memang orang sekarang suka yang dingin, ya. Minum beras kencur suka dingin, minum kunyit asam suka dingin gitu. Terus apa namanya yang sekarang terkenal kan jahe, ya. Wedang jahe juga sukanya dingin. Padahal jahe hangat, tapi kalau didingin lebih enak lagi, gitu ya. Khusus anak-anak yang masih anak-anak yang suka yang minuman dingin, jadi dikenali dengan jamu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sin, mau nanya dong. Iya, silakan. Ada kontraindikasi nggak, Sin, antara jamu, misalkan kayak kunyit itu dicampur sama temulawak atau yang lain-lainnya gitu? Kan misalkan saya nggak tahu nih, terus saya main campur-campur aja gitu. Ada kontraindikasi nggak? Ya, kita ngikutin bahan-bahan ini apa adanya dulu ya. Artinya kalau kontraindikasi antara satu bahan dengan bahan yang lainnya, kita kan nggak tahu ya. Tetapi yang namanya kontraindikasi ini untuk jamu pastinya sangat kecil sekali gitu untuk menjadi satu sebab penyakit ya dalam bahkan apa ya. Ini kan proses jamu bukan 1 hari 2 hari ditemukan, udah tadi sejak saya kan kenapa saya kasih sejarah dulu supaya kita lihat bahwa jamu ini proses adanya di Indonesia itu sudah lama banget, bahkan dari zaman sebelum Masehi, yaitu zaman purba ya. Jadi artinya bahwa minum jamu dengan ramuan-ramuan tersebut itu sudah bisa dibuktikan untuk menyehatkan ya. Kalau kita misalnya mau mencampur-campur bahan, sementara kita belum tahu kontraindikasi, misalnya segini, saya masukin deh kapulaga ke bagian jamu apa namanya, kapulaga itu kan hangat sifatnya, terus saya masukin ke kunyit asam, paling yang dirasa nggak enak aja gitu. Yang dirasa kok minumnya nggak enak ya gitu ya. Tetapi kalau kita membuat kapulaga itu ke wedang jahe itu masa lebih enak banget, lebih bagus. Karena wedang campur kapulaga, campur pala misalnya sama ditambah sedikit aja kasih lada itu pedas, tapi itu untuk stamina laki-laki bagus banget ya. Juga untuk menghilangkan angin dalam tubuh. Terus untuk tubuh yang lemah, habis sakit, yang badannya lemes, dikasih jamu itu badan disegar bertenaga, apalagi tambah secang gitu lebih bagus lagi. Gitu. Itu kalau jamu memang bahan-bahan jamu yang dibuat ramuan itu kan turun-temurun ya. Jadi kita ngikutin apa yang dulu dikasih seperti ini, kita ikutin aja. Gitu. Karena kita tidak punya satu ini ya penelitian gitu untuk jamu satu dan satu yang lain. Tetapi pernah waktu itu ada penelitian, saya nggak tahu nih penelitiannya asli apa enggak ya. Pegagan dicampur dengan jahe akan menyebabkan kita mengalami pendarahan. Tetapi ketika kita bikin jahe dan pegagannya kita bikin lebih banyak, misalnya kita ambil 4 dibanding 1 gitu. Itu nggak bakal bikin pendarahan ya, nggak bikin pendarahan. Tapi kalau mungkin kalau misalnya bikinnya perbandingannya sama ya mungkin. Cuma itu kasus itu juga belum diyakini. Artinya gini, kepastiannya ada nggak kayak gitu. Kecuali kalau misalnya udah diadakan penelitian dengan mencit gitu kayak dengan base evidence bahwa
pegagan dan jahe bisa bikin pendarahan. Karena saya sering banget ngasih pegagan dan jahe jadi satu. Karena pasienku yang pendarahan. Yaitu buat kasus-kasus tertentu saya kasih semua itu ya. Karena jahe fungsinya buat hipertensi. Pegagan buat hipertensi. Ketika kita menyatukan itu, tensinya biasa bikin normal seperti itu. Ya. Jadi secara empiris memang untuk kasus yang hipertensi untuk kedua itu. Juga untuk kasus stroke bisa ditambah lagi, misalnya tambahin kulit manggis atau ditambah lagi dengan kayu manis gitu, bisa ditambah lagi. Kalau saya sih udah di kepala saya sama tuh ramuan-ramuan apa tiga kalau setiap hari saya bikin ramuan ya untuk kasus-kasus ya. Sekarang aja lagi ada yang minta untuk yang penyakit gagal ginjal sama satu lagi prostat ya. Jadi saya hari ini mau ke klinik bikin 2 ramuan itu mau dikirim. Setiap hari kirim setiap hari kirim lah. Ada beberapa yang mau dikirim gitu ya. Nah ini juga walaupun jamunya sederhana itu semuanya buat pengobatan ya. Dan bahan-bahannya emang begini bisa karena kita belum mencoba. Kalau kita sudah mencoba pasti yakin bahwa jamu itu selain buat preventif, buat mencegah gitu sebelum sakit, tapi juga bisa untuk kuratif atau ngobatin ya. Begitu ya. Oke, makasih Sensei. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mau diakhiri? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ini kita nanti jadi tukang jamu ya. Ya. Dan saya batasi untuk tidak ke farmakologinya, tidak ya. Nanti itu kelasnya kelas udah yang ini deh. Kita sih yang apa adanya aja deh ya. Saya juga kadang-kadang farmakologi nggak hafal. Farmakologi satu misalnya ini pegagan ini apa aja zat aktifnya gitu. Banyak yang nggak hafal. Jadi gini ya, kalau jamu itu ya kita pakai hitungannya ya serba kayak sederhana aja, misalnya ini diambil gini ya sejumput namanya, terus segenggam gitu aja. Kadang-kadang saya masih pakai suka pakai malas timbangan juga. Suka pakai malas timbangan. Jadi apa yang ini saya ambil, udah terbiasa dengan begitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya jadi mungkin kerja di pabrik obat mungkin membahayakan orang ini. Karena nggak boleh dengan hitungan itu kan mili sekali, hitungannya sangat kecil sekali harus tepatnya. Bedanya kita sama obat gitu, makanya kerja bikin jamu itu nyenengin banget. Ya, nyenenginnya apa? Karena kita nggak perlu repot-repot dengan hitungan-hitungan yang sulit. Ya, seperti itu. Bahkan saya juga sudah menciptakan jamu untuk kasus-kasus tertentu ya, yang mungkin nggak ada di buku. Saya udah itu paduan jamu Tiongkok sama herbal Indonesia. Sebetulnya sama aja ya, jamu nggak dibatasi dengan negara ya. Jahe ada di Indonesia, ada juga di Cina gitu ya. Cuma kadang-kadang orang kenapa dibatasin karena pola membacanya itu yang beda. Misalnya kita bacanya jahe, buat dia itu jahe. Kalau di sini kan jahe buat hipertensi gitu. Kalau dia kan membaca jahe itu, oh jahe itu buat untuk menghilangkan angin dalam tubuh, misalnya diaporetik. Gitu. Jadi yang dibaca itu seperti itu, buat diaporetik, sifatnya hangat pedas gitu. Kalau kita kan tidak ya, menciumnya aromatik, sifatnya panas, hangat atau pedas gitu. Sebenarnya sama aja sebetulnya, cuma cara melihat itu beda. Kalau dia dengan sindrom, di sini dengan nama penyakit. Ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sin, kalau yang pekan depan itu praktek itu kita langsung nyiapin bahannya atau gimana? Nanti lihat aja dulu, mau misalnya setelah dilihat kan bisa bikin lain kan, nggak dilihat aja karena nggak ada Zoom. Kayaknya saya ngasih videonya aja sih. Ini videonya aja ya?
di depan nggak ada filmnya, hanya saya langsung kasih bentuk video tutorial, terus bahan-bahannya, cara bikinnya, sampai jadi bentuknya gitu ya. Tapi nggak ada zoomnya lagi. Gitu. Nggak ada zoom ya? Kalau ada zoom nanti saya nggak bikin. Sibuk di depan kamera. Betul juga lagi mau keluar kota juga. Nggak apa-apa, biasanya teman ini nanti Aja kan ya. setelah praktek saya itu kan biasanya kirimnya ada yang besoknya, ada yang minggu depannya lagi, ada yang nggak kirim sama sekali, ada juga gitu ya. Tapi diam-diam dia bikin, ternyata kayak waktu ada peserta waktu saya kemana ya, ke Batam, wah dia udah bikin produknya tuh berlusin-lusin gitu, banyak sekali, dikasih nama, dikasih stiker, tulisannya cakep, terus jamunya juga enak, cocok gitu ya. Ini jamunya cocok nih dengan yang saya bikin, ya sih ini katanya laku banget di sini. Padahal dia sendiri nggak pernah kalau kita praktek nggak pernah nge-share gitu kan, kalau yang lain nge-share dia mah enggak ngeliatin, mungkin dia silent ya. Gitu, hanya silent, tapi ternyata di sana bikin produknya banyak banget di tempatnya. Gitu, nggak masalah ya. Saya yang penting ada yang share bahwa oh ini udah jadi gitu. Jadi semangat kan, kelihatan teman-teman yang belum bikin kan jadi nge-share tuh supaya teman-teman yang lain juga ikut bikin. Kalau nggak ada nge-share, bikin nggak sih gitu. Saya nggak tahu ya. Gitu ya. Oke ya. Ada tanggapan apa nih dengan kelas jamu hari ini? Silakan. Sin, kalau untuk kelas jamu ya mungkin kan kita memang udah saya pribadi kan orang Jawa ya, jadi banyak tahu, tapi kan seperti Sin saya bilang itu ukurannya itu ukurannya kan kalau orang Jawa memang kan berapa jempol, berapa jimpit gitu, yang kita pengen tahu kan supaya pas banget kan harus kita nanti mungkin bisa dikasih tahu berapa gram ya, itu seperti itu ya Sin. Betul. Makanya tadi saya share untuk timbangan digital supaya nanti ukuran jamunya, misalnya saya bikin untuk 3 botol, siapa tahu teman-teman bikin untuk 3 lusin kan, dengan itu dikaliin aja jumlahnya. Udah saya ukur-ukur ya, supaya tidak gagal gitu. Tujuannya supaya nanti bikin jamu takutnya ada yang gagal. Ini Sinse nggak gagal ngasih ukuran, cuma dikasih taunya secara kayaknya segini deh, kayaknya segini, nggak pasti. Sekarang mungkin karena kelas kita harus pasti gitu, supaya teman-teman nanti bikinnya sesuai dengan apa yang dicontohkan gitu. Ya, dia ada tutorialnya, jadi dicontohkan. Ya, kecuali kalau mungkin udah ahli lah ya, tanpa timbangan mungkin pakai feeling, ini sih mah kalau bikin 3 kilo segini nih jahenya gitu. Ya gitu ya. Tapi kita enggak. Satu itu sebetulnya bikin sendiri. Dosisnya pertengahan. Saya nggak ngambil dosis kecil, nggak ngambil dosis besar, dosis pertama. Karena herbal Tiongkok juga pun itu kalau kita baca bukunya itu dosisnya tuh antara ya. Misalnya gini, Mahuang Tang gitu ya. Mahuang itu diambil 3 sampai 9 gram. Nah, enggak ditulis 9 gitu, enggak. Jadi karena dilihat pasiennya nih, kebutuhan dia nyesek enggak sih ya? Kayaknya enggak begitu nyesek. Kita kasih 3 aja, 3 gram gitu ya. Kalau nyesek ya, saya kasih 8 gitu. Karena herbal Tiongkok pun itu tidak mengasih yang pasti banget, enggak. Jadi dalam buku itu ada ukuran-ukuran antara. Misalnya jamu juga gitu ya, misalnya jahe, misalnya jahe 20 sampai 50 gram tapi yang segar. Nah, misalnya gitu ya. Jadi enggak kalau saya bikin jahe sama ini kayaknya saya ngambilnya enaknya 30 aja deh. Nah, seperti itu. Jadi pertengahan yang diambil. Jadi enggak kelebihan banget. Jadi takutnya gini, kalau kita pakai dengan feeling tapi kita bukan orang yang menguasai jamu, takutnya nanti dikasih jahe sama ladanya kebanyakan, perutnya sampai panas gitu. Kacau nih, katanya udah jahenya sedikit, ladanya banyak, aduh udah, jadi akhirnya diare.
Ya, nah itu jadi akhirnya menimbulkan efek negatif dari yang diminum. Ya, jadi kita bikin enak, nyaman, dan berkhasiat tujuannya itu. Ya, Nah, itu aja. ya, oke. Ya, teman-teman, kita akhiri aja kelas jamu hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat buat semuanya ya. Dan nanti Iya. ada bonus cara bikin ramuan yang berkhasiat obat ya. Ada bonusnya. Ya kita bikin ramuan-ramuan tapi ini ada bentuk yang saya kasih supaya ilmu saya seperti mungkin saya udah nggak ada ilmu saya dimanfaatin. Jadi aman. Ya gitu aja ya. Saya akhiri Zoom kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majid gimana? Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Sin. Atur nuhun. Sinse.